Saudara, kita buka. Bapa kami di surga, kami bersyukur jika kembali pada malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan melalui kitab Mikah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan melihat bagian kedua, ya. Mikah itu semuanya dari penghakiman, tetapi kemudian menuju sesuatu yang positif. Dan Mikah 3 sampai 5 itu adalah dari penghakiman menuju kedamaian. Nah, kita pertama-tama melihat tentu saja ya, dimulai dengan penghakiman. Sehingga coba kita lihat pasal 3. Saya bacakan ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Kemudian kataku, dengarlah hai pemuka Yakub dan para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Kamu yang mencabik kulit tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya, yang makan daging bangsaku dan mengulitinya, yang meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti daging dalam belanga. Nah, saya bacakan sampai di sini dulu. Di sini kalau kita melihat nanti ada 3 bagian, ya, di mana Mika terutama berbicara tentang kepada para pemuka dan pemimpin, termasuk nanti juga pemimpin agama. Karena memang saudara tentu saja ya, sebuah negara yang sangat tergantung apakah negara itu akan makmur atau tidak adalah bagaimana para pemimpinnya. Tapi rupanya di sini pemimpinnya melakukan hal yang mengerikan. Karena kemudian pemimpin yang seharusnya melindungi adalah yang menganiaya rakyat dengan kejam. Saudara, kalau kita melihat bahasa yang dipakai, itu mengerikan sekali ya. Mencabik kulit tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Makan daging bangsaku dan mengulitinya. Ya tentu saja kalau kita bayangkan secara harafiah ini adalah orang yang kejam sekali. Tentu saja itu adalah bahasa metafor, tetapi dengan sengaja mau menunjukkan kekejaman daripada para pemuka dan pemimpin dan yang menindas rakyatnya, ya. Nah, karena itu kita melihat ayat 4 apa yang menjadi hukuman Tuhan kepada mereka. Ya, kita harus ingat bahwa hukum keadilan Tuhan, prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, maka ayat 4 mereka kelak akan berseru-seru kepada Tuhan tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Nah, karena kita bisa bayangkan ya, rakyat itu malahan kan seharusnya berseru minta tolong kepada para pemimpin, tetapi para pemimpin bukan saja tidak menolong, malahan para pemimpin yang menganiaya mereka. Dan karena itu Tuhan berkata, nanti ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan menolong mereka. Nah, next kemudian kita melihat ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Apabila ada yang dikunyah gigi mereka, mereka menyerukan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka menyatakan perang. Nah, di sini kita lihat juga ternyata yang menjadi orang fasik itu bukan cuma para pemimpin sipil ya, tetapi pemimpin agama juga. Dan ternyata para nabi yang seharusnya memberitakan firman menyesatkan bangsa. Karena apa? Karena para nabi hanya berkhotbah apa yang menguntungkan mereka. Jadi kalau ada yang dikunyah gigi mereka, artinya mereka mendapat makanan, mereka menyatakan damai. Tetapi kalau orang tidak memberi apa-apa, yang mereka lakukan adalah menyatakan perang. Ya, jadi mereka hanya melakukan apa yang menguntungkan mereka. Karena itu ayat 6, sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Nah, biasanya Tuhan itu kan memberikan penglihatan, saudara ya. Penglihatan itu adalah sesuatu yang positif, tetapi mereka tidak akan mendapatkan penglihatan. Nah, tenungan itu bukan sesuatu yang positif ya. Jadi itu biasanya dilakukan ahli sihir, itu pun Tuhan nanti tidak akan mampukan mereka untuk melakukannya. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi kelam bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan mendapat celah. Mereka sekalian akan menekap mulut sebab tidak ada jawaban dari Allah. Saudara lihat nggak kembali prinsip keadilan Tuhan, mata ganti mata.
mereka tidak memberitakan firman dengan benar, maka Tuhan juga tidak akan menyatakan firman-Nya. Ya, Tuhan tidak akan memberikan jawaban kepada mereka. Tetapi saudara, berbeda dengan para nabi palsu, kita melihat ayat 8, si Mika kemudian berkata, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Jadi berbeda dengan para nabi palsu, Mika penuh dengan kekuatan dan roh Tuhan dan keadilan dan keperkasaan untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya. Nah, saudara, kita bicara sedikit mengenai roh Tuhan ya, atau roh Allah. Ini sering sekali disalah tafsirkan, terutama karena kita melihat bahwa roh Allah meninggalkan Saul ya, sehingga banyak orang berpikir, oh di PL itu keselamatan bisa hilang ya, roh Allah bisa meninggalkan sesuatu, sedangkan nanti di PB baru keselamatan tidak bisa hilang. Tapi saudara, kita harus mengerti ini bukan berbicara tentang keselamatan. Nah, Roh Kudus tentu saja mempunyai banyak tugas ya pada manusia atau yang dia lakukan untuk manusia, tetapi ada dua tugas yang paling penting yang berkaitan dengan Roh Kudus. Yang satu tentu saja melahirbarukan dan menguduskan, tetapi yang satu adalah memberi kuasa pelayanan. Nah, saudara, ketika berbicara tentang roh Allah meninggalkan Daud dan kemudian hingga pada meninggalkan Saul dan hingga pada Daud, itu adalah Roh Kudus, roh Allah yang memberi kuasa pelayanan, tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Nah, begitupun juga di sini ya, Mika mau mengatakan bahwa roh Tuhan memberikan dia sehingga dia penuh dengan kekuatan, saudara. Jadi roh Tuhan memampukan dia untuk kemudian menyatakan kepada umat Tuhan pelanggaran mereka. Ya, jadi dalam hal ini kita harus mengerti yang bisa datang dan pergi itu berbicara tentang Roh Kudus yang memberi kuasa pelayanan. Jadi ketika Roh Kudus berkenan, dia berikan kuasa pelayanan, karena itu Roh Kudus itu atau Roh Allah itu datang pada Yakub setelah dia dipilih sebagai raja. Tetapi setelah dia ditolak sebagai raja, roh Allah meninggalkan dia. Ya, roh Allah tidak lagi memberikan dia kuasa untuk menjadi raja, dan karena itu roh Allah sekarang hingga pada Daud memberi Daud kuasa untuk menjadi raja. Tapi saudara, kita kemudian melihat sesuatu yang menarik berkaitan dengan ini. Kita melihat Bilangan 11 ayat 24 sampai 29. Konteks Bilangan 11 adalah umat itu meminta daging dan Musa kemudian kesal dengan Tuhan karena Musa mau mengatakan dia tidak sanggup melayani umat ini, dari mana dia akan mendapatkan daging yang begitu banyak. Nah, Tuhan ternyata tidak marah kepada Musa yang kesal tersebut. Tuhan malahan kemudian mengatakan, oke, kumpulkan 70 tua-tua. Tuhan kemudian akan mengambil Roh Kudus pada Musa, sekali lagi Roh Kudus yang memberi kuasa pelayanan, dan membaginya di antara 70 tua-tua. Ya, jadi mau mengatakan Musa nanti diberikan 70 tua-tua untuk membantu dia melakukan pelayanan yang Tuhan kehendaki. Nah, kita melihat apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan genapi dari ayat 24. Karena itu mari kita lihat Bilangan 11 dari ayat 24. Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Sekali lagi ya, ini adalah roh yang memberi kuasa pelayanan. Kan tidak mungkin sebelumnya misalnya tua-tua itu belum selamat ya. Jadi ini memberikan kuasa pelayanan. Ayat 26, dua orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa berkata, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Jadi seperti yang Tuhan katakan, kumpulkan 70 tua-tua, ternyata ada dua tua-tua tidak mau berkumpul di kemah yang sudah ditentukan. Mereka tetap di kemah masing-masing.
Namun ketika roh Tuhan yang ada pada Musa itu kemudian dibagikan, bukan cuma 68 tua-tua yang berkumpul mendapatkan, tetapi dua tua-tua yang di kemah masing-masing juga mendapatkan kuasa tersebut. Nah, Yosua menganggap tidak kayaknya nggak seharusnya dua orang itu mendapatkan, menyuruh Musa untuk mencegah mereka. Tapi saudara, Musa lebih lapang dada daripada Yosua. 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Musa mengatakan, kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Saudara, permintaan atau keinginan Musa itu tergenapi nantinya, yaitu kapan? Pada waktu Pentakosta. Saudara, ketika Pentakosta, coba kita lihat apa yang Petrus katakan ketika mengutip ya Yoel. Kita lihat Kisah 2, saya bacakan terutama ayat 17 dan 18 saja. Kisah 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, coba lihat ya, semua orang nanti akan bernubuat. By the way, bernubuat itu sering sekali kita orang Kristen salah. Berpikir bernubuat itu berbicara tentang prediksi masa depan. Tapi tidak, saudara, apapun yang Nabi firmankan itu namanya nubuat. Dan nubuat itu sebenarnya artinya menyampaikan firman Tuhan. Karena apa yang Nabi lakukan adalah menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini dikatakan bahwa mereka akan bernubuat dan akan mendapat penglihatan dan mendapat mimpi. Saudara, cara Tuhan berbicara kepada para nabinya biasanya melalui penglihatan dan mimpi. Berarti ini semuanya berkaitan dengan nabi. Ya, jadi ketika dikatakan semua akan bernubuat, mendapat penglihatan dan mimpi, dan sekarang semua orang percaya. Artinya seperti yang Musa kehendaki, semua orang percaya sekarang berfungsi sebagai nabi, berkuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Sedangkan di PL, kuasa Roh Kudus ya, itu hanya diberikan kepada segelintir orang. Dan kalau kita ingat tentu saja apa yang Tuhan Yesus katakan, Kisah 1 ayat 8, di mana ketika murid-murid disuruh menunggu Roh Kudus, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan berkuasa menjadi saksiku, berkuasa menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi menarik bahwa kedatangan Yesus ya, jadi kita harus mengerti ada yang berkesinambungan, tetapi juga ada yang tidak berkesinambungan. Dan di sini kita melihat bahwa kuasa atau curahan kuasa Roh Kudus itu ada perubahan. Dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka semua orang percaya sekarang akan mendapatkan kuasa pelayanan. Ya, jadi di sini sekarang kita sama seperti dengan Mika, penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan. Ya, dan seharusnya kita bisa menyampaikan segala sesuatu dengan keadilan. Next. Kemudian kembali ya, kita balik lagi kepada Mika 3 dari ayat 9, kembali kepada para pemimpin ya, walaupun kelihatannya juga termasuk para pemimpin agama sekali ini. Sehingga sekarang saya bacakan Mika 3 ayat 9. Dengarlah hai para pemuka kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel ya. Jadi perkataan yang sama dengan apa yang dikatakan di ayat ayat 1 tadi ya, para pemuka dan para pemimpin Israel. Nah, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan semua yang lurus.
Tetapi sekarang dan 10, dan hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Tapi sekarang termasuk imam dan nabi. Ayat 11. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Jadi bukan cuma para nabi tadi, imam juga. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka katanya bersandar pada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, malapetaka tidak akan menimpa kita. Jadi apa yang terjadi adalah semua pemimpin ya yang tidak lagi senang dengan keadilan, bahkan digambarkan bahwa mereka muak terhadap keadilan, mengajarkan bahwa malapetaka tidak akan menimpa karena Tuhan ada di tengah mereka. Bukankah Tuhan ada di tengah kita? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Sebenarnya kalau kita berbicara secara doktrinal, apa yang mereka katakan itu benar, saudara. Ya, karena itu kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia maupun Yehezkiel, orang-orang Israel di Yerusalem terutama tidak percaya Yerusalem bisa dihancurkan. Karena Allah tinggal di sana, saudara ya. Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa tinggal di sana. Siapa yang bisa menghancurkan Yerusalem, apalagi bait Allah? Rumah Allah, bukan? Karena itu kenapa mereka mengajarkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, malapetaka tidak akan menimpa kita. Dan secara teologi itu sangat benar, saudara. Yang mereka tidak sangka Tuhan kemudian meninggalkan mereka. Kan itu sebelum bait Allah dan Yerusalem dihancurkan, Yehezkiel kemudian mendapatkan penglihatan bagaimana kemuliaan Tuhan ya, awan kemuliaan yang ada di bait Allah meninggalkan baitnya. Nah, next. Kemudian kita juga melihat bahwa tentu saja kemah suci didirikan untuk menyatakan bahwa Tuhan bersemayam atau tinggal di antara umatnya. Dan memang itu berarti Tuhan itu ya walaupun betul tahta Tuhan ada di surga, tetapi dalam satu arti yang sangat nyata, kemah Tuhan itu ada di antara umatnya. Tuhan itu tinggal di antara umatnya. Tapi karena mereka ya ketika Tuhan tinggal di antara mereka kemudian tidak menghargai kekudusan dan keadilan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan. Dan kan itu ayat 12, oleh sebab itu gara-gara kamu Sion akan dibajak sebagai ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Saudara, ya bait suci tentu saja ada di Sion ya, dan itu ada di bagian Yerusalem. Jadi kita melihat bahwa Tuhan mau mengatakan dia tidak akan tinggal di antara umatnya. Umat berpikir kita selamat karena Tuhan ada di antara kita, tapi Tuhan mengatakan dia tidak akan lagi tinggal bersama dengan umatnya, bahkan dia akan membiarkan gunung bait suci menjadi bukit yang menghutan. Berarti tinggal nanti reruntuhan dan tidak terawat dan seperti menjadi hutan seperti itu ya, sehingga kita melihat ini adalah kecaman-kecaman Tuhan, dan itu adalah terutama kepada para pemimpin. Next, kemudian kita melihat masa depan yang bersikeras datang. Tetapi kemudian tidak terduga kita tahu-tahu masuk kepada sesuatu yang positif. Tapi kalau kita sudah sering baca nabi-nabi, mungkin kita sudah tidak kaget, saudara ya. Hukuman datang, tahu-tahu janji pengharapan, tahu-tahu bisa nanti masuk hukuman lagi. Karena itu mendadak sekarang berubah di dalam pasal 4 ayat 1, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi kerajaan Tuhan yang tidak terduga kemudian dikatakan. Nah, jadi perhatikan bagaimana 3 ayat 12 berakhir dengan penghakiman, dan 4 ayat 1 mendadak dinyatakan tentang adanya kerajaan Allah. Bahkan next kita melihat dengan sengaja Mika mengkontraskan antara tadi pasal 3 ayat 9 sampai 12 dan pasal 4 ayat 1 sampai 5. Terutama saudara kalau kita perhatikan banyak kata-kata yang sengaja sama yang dipakai. Pertama, kalau kita melihat peran Sion yang merosot ya, tadi 3 ayat 10, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Bayangkan, Sion sekarang dipenuhi dengan darah.
Ayat 12, oleh sebab itu gara-gara kamu Sion akan dibajak seperti ladang. Versus sekarang Sion yang ditinggikan, pasal 4 ayat 2. Di akhir ayat 2, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan akan dari Yerusalem. Ya, jadi kita melihat peran Sion yang merosot, tetapi sekarang Sion yang ditinggikan, dari Sion akan terbit pengajaran. Kemudian hancurnya Gunung Bait Suci di pasal 3 ayat 12 tadi ya, dan Gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang menghutan. Sekarang versus peninggiannya pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Kita kemudian melihat para pemuka, harafiahnya kepala Yakub ya, sehingga tadi sudah kita lihat ya di ayat 3 dikatakan pasal 3 ayat 9 maksud saya ya, juga bukan ayat 3. Jadi pasal 3 ayat 9 dan 11. Jadi 9 itu hai para pemuka dan kemudian 11 para pemuka. Dan versus Sion tegak di puncak itu adalah kepala, saudara. Tegak di puncak itu tegak di kepala ya, dan LAI tegak melampaui puncak gunung-gunung. Ya, jadi kita melihat kembali ada kata kepala, tetapi kalau tadinya kepala itu dipakai para pemimpin, sekarang kepala ditujukan kepada Sion. Next. Kemudian kita juga melihat bahwa Yakub mendirikan Sion dengan darah di ayat pasal 3 ayat 10. Kamu yang mendirikan Sion dengan darah versus Allah Yakub menegakkan Sion sebagai pusat pengajaran. Ya, sehingga kalau kita melihat pasal 4 ayat 1 dan 2 saya bacakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kalau tadi Yakub tentu saja maksudnya Israel ya, mendirikan Sion dengan darah, sekarang Allah Yakub mendirikan Sion sebagai pusat pengajaran firman Tuhan. Kemudian para pemuka dan pemimpin yang menghakimi dan mengajar demi uang, ya tadi di 3 ayat 11 para pemukanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, versus Tuhan yang menghakimi dan mengajar dengan adil dan benar. Ya, ayat 3, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Dan di sini kita melihat ya, tadi ayat 2 sudah saya bacakan. Jadi Tuhan kemudian akan menghakimi dan mengajari dengan adil dan benar. Next. Akan terjadi pada hari-hari terakhir ya, dan itu menunjukkan bahwa, jadi kita balik lagi di ayat 1, akan terjadi pada hari-hari terakhir, menunjuk pada masa depan yang membalikkan keadaan yang sekarang ya. Hari-hari terakhir juga muncul pada waktu Pentakosta, menunjukkan betapa kita memasuki era yang baru, dan di sini harusnya mungkin memang menunjukkan era setelah Kristus datang, saudara ya. Nah, Sion digambarkan sebagai tempat tertinggi. Kalau kita melihat Sion dikatakan ya ayat 1 akan terjadi pada hari-hari terakhir, jadi berarti setelah Mesias datang, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Alkitab selalu menggambarkan Sion itu sebagai tempat yang tertinggi terlepas dari ketinggian fisiknya. Jadi kita jangan berpikir Sion itu gunung yang sangat tinggi, tidak saudara ya. Karena toh semua umat harus pergi ke Sion, ke puncak Sion ya, di mana gunung atau Bait Allah didirikan. Ya berarti tidak mungkin dong seperti Gunung Everest gitu, siapa yang kemudian bisa mencapai puncaknya ya. Tetapi walaupun sebenarnya tidak terlalu tinggi, selalu digambarkan sebagai tempat yang tertinggi. Dan digambarkan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Di ayat 2, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Nah, kata berduyun-duyun itu TB1 ya, dan sekarang dikatakan akan pergi,
tapi sebenarnya harafiahnya bahasa Ibrani adalah saudara adalah mengalir ya, sehingga ada yang mengatakan mungkin memang mau menunjukkan ada sesuatu yang supranatural ya, dan bagaimana mereka itu seperti melayang gitu pergi ke Gunung Sion tersebut. Next. Dan ternyata juga di situ nanti akan ada banyak bangsa kafir yang sudah bertobat akan mendapatkan firman, mendambakan firman Tuhan. Ingat ya, tadi mereka mengatakan, mari kita ke gunung Tuhan supaya ia mengajarkan jalannya kepada kita, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan. Dan ayat 3, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu akan tunduk terhadap keadilan Tuhan. Tapi saya bacakan lagi ayat 3 ya. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang, pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Apa yang terjadi adalah ketika Tuhan menjadi hakim, saudara, di dalam dunia kuno menjadi hakim bukan hanya seperti hakim memutuskan perkara, tetapi memerintah. Ketika Tuhan memerintah, tidak lagi ada perang, semuanya adalah kedamaian. Karena itu digambarkan alat perang ditempa menjadi alat pertanian. Saudara perhatikan ya, di dalam kitab nabi-nabi, kalau damai digambarkan alat perang ditempa menjadi alat pertanian, artinya alat perang nggak perlu lagi, jadi lebih baik kita pakai jadi alat pertanian. Kalau masa perang, alat pertanian ditempa menjadi alat perang, karena memang ya saudara, alat-alat tersebut ya itu sangat terbatas ya, sehingga biasanya digambarkan seperti demikian. Dan ayat 4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang menggentarkan. Ini menunjukkan betapa rakyat itu bisa dengan aman, dengan santai, duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara di rumah masing-masing. Dengan tanpa mengujudkan berarti nggak mendadak ada serangan musuh misalnya ya, jadi tidak ada yang seperti itu, jadi tanpa menggentarkan sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya. Nah, menarik saudara ya, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25, gambaran yang sama digambarkan tentang kerajaan Salomo. Ya, karena itu biasanya dimengerti bahwa kerajaan Salomo adalah bayang-bayang kerajaan Mesias. Saya bacakan 1 Raja-Raja 4 ayat 25. 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Orang Yehuda dan orang Israel hidup tentram seumur hidup Salomo, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Berseba. Dari Dan sampai Berseba itu seperti kita mengatakan dari Sabang sampai Merauke, ya, yang menunjukkan seluruh Israel. Ya, jadi dan sekarang kerajaan Mesias juga digambarkan seperti itu. Semuanya menjadi aman karena Tuhan sekarang yang memerintah segala bangsa. Ayat 5, nah, melihat keadaan sekarang, tapi kan itu adalah sesuatu yang nanti baru terjadi pada hari-hari terakhir. Tetapi Mikha kemudian mengajak umatnya, ya, sehingga ini digambarkan respon dari umat Allah, bahwa mereka dengan pengharapan ke depan itu, mereka akan menunjukkan komitmen mereka sekarang. Ayat 5, sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, ini adalah contoh bagaimana doktrin eskatologi, ya, doktrin tentang nanti hari-hari terakhir, hal-hal terakhir itu berpengaruh pada komitmen kita sekarang. Ketika mengetahui bahwa nanti pada akhirnya Allah Israel yang akan berkuasa atas bangsa-bangsa dan semua orang bisa kemudian hidup dengan tenang dan damai, maka sekarang umat mau menunjukkan bahwa mereka beriman kepada Allah. Ya, dan di sini kita melihat kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, kalaupun banyak bangsa-bangsa tetap menyembah ilah mereka. Next, kemudian, nah ayat 6, pada hari itu demikianlah firman Tuhan, ya, hari itu dikaitkan dengan tadi ayat 1 hari-hari terakhir.
Aku akan mengumpulkan mereka yang lumpuh, menghimpun mereka yang terhalau dan mereka yang telah kucelakakan. Ya Tuhan kemudian akan menghimpun mereka yang Tuhan telah halau dan yang sudah Tuhan celakakan, yaitu tentu saja umat Tuhan yang tadi Tuhan sudah hukum ya. Dan kita tahu bahwa baik kerajaan utara maupun selatan itu kan kemudian Tuhan hancurkan kerajaannya dan Tuhan serakkan umatnya. Tetapi sekarang Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Tentu saja mereka yang setia. Ya, jadi mereka yang setia, yang lemah akan Tuhan kuatkan, sehingga digambarkan yang lumpuh akan ditetapkan menjadi tunas baru, ayat 7. Mereka yang lumpuh akan kutetapkan sebagai sisa yang menjadi tunas baru, dan mereka yang diusir sebagai suatu bangsa yang kuat. Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Jadi menggambarkan nanti Tuhan akan mengumpulkan lagi umatnya yang setia. Next, kemudian kita melihat bagian yang sangat penting karena disinilah yang nanti nubuat tentang Mesias lahir di Bethlehem, saudara ya. Harapan yang menguatkan. Jadi pasal 4 ayat 8 sampai 5 ayat 5. Pertama, ayat 8, adapun engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa pemulihan Sion dinyatakan, kawanan domba yang rapuh, yang dibuang, akan kembali sebagai menara kawanan domba. Kita bisa bayangkan ya, itu bayangan menara yang terdiri dari kawanan domba. Menara tentu saja menunjukkan sesuatu yang kokoh, saudara ya. Jadi kawanan domba yang rapuh sekarang akan kembali sebagai menara kawanan domba. Dan akan datang kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Dan ini seharusnya mengacu kepada kembalinya kerajaan Daud. Kita tahu bahwa Mesias, ungkapan lain tentang Mesias adalah anak Daud ya, berarti Mesias adalah raja keturunan Daud. Next, kemudian kita melihat, nah, untuk mencapainya ada penghakiman, tetapi setelah itu ada pengharapan. Karena itu, saudara, beberapa ayat kemudian, jangan heran kembali bolak-balik antara penghakiman, pengharapan, penghakiman, pengharapan, penghakiman, pengharapan. Ya, jadi berarti jalan ke sana tidak merupakan jalan tol yang langsung ya sampai ke sana, tetapi ada puncak gunung, ada lembah yang kemudian harus dijalankan. Dan next kita kemudian melihat ada 3 bagian, semua dimulai dengan kata sekarang. Tetapi kemudian ya kata sekarang itu menunjukkan penghakiman, tetapi kemudian diakhiri dengan pengharapan. Balik lagi sekarang, penghakiman, pengharapan seperti yang tadi kita tunjukkan ya. Sehingga 3 bagian penghakiman semua dimulai dengan kata sekarang. Yang pertama ayat 9. Mengapa sekarang engkau berteriak dengan keras? Tidak adakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau dicengkram rasa sakit seperti perempuan yang sedang melahirkan? Ya, menggeliatlah dan mengeranglah. Sekarang umat akan dibuang, saudara. Ya, jadi di situ dikatakan menggeliatlah dan mengeranglah, hai putri Sion, seperti perempuan yang sedang melahirkan. Saudara, perempuan melahirkan biasanya memang digambarkan sebagai rasa sakit yang paling parah. Ya, jadi mereka akan dibuang karena itu disuruh ya, oke, menggeliatlah seperti perempuan yang mengerang karena sedang melahirkan. Ya, jadi sekarang umat akan dibuang. Tetapi kemudian 10b masuk kepada pengharapan. Sebab sekarang engkau harus keluar dari kota dan tinggal di padang, sebab engkau harus berjalan sampai ke Babel, di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Bagian 10 terakhir itu yang baru ya. Tadi menggeliatlah sebab sekarang engkau harus keluar dari kota dan tinggal di padang, kau harus berjalan sampai ke Babel. Maksudnya menggeliatlah seperti perempuan yang melahirkan karena kamu akan dibuang, tetapi di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu.
Ya, jadi walaupun kamu dibuang, tapi di sana kamu akan ditebus oleh Tuhan. Jadi saudara lihat ya, penghakiman tetapi berakhir dengan pengharapan. Nah, penghakiman yang kedua, pasal 4 ayat 11, sekarang banyak bangsa berkumpul melawan kau, kata mereka, biarlah dia dicemarkan, biarlah kita liar memandangi Sion. Jadi sekarang banyak bangsa akan melawan umat. Tetapi sekarang masuk kepada pengharapan 12 dan 13. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum di tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menghancurkan banyak bangsa, engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Jadi penghakiman bangsa-bangsa akan melawan, tetapi kemudian ternyata Tuhan mempunyai rancangan yang berbeda. Tuhan akan menguatkan umatnya, ya, dan dikatakan sebab tandukmu akan kubuat seperti besi. Tanduk tentu saja melambangkan kekuatan, ya. Binatang-binatang banyak sekali kekuatannya itu ada di tanduknya, seperti rusa, seperti banteng misalnya, ya. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan akan menguatkan umat dan mereka akan menghancurkan bangsa-bangsa yang tadi adalah musuh mereka. Ya, jadi kembali dari penghakiman menuju kepada pengharapan. Next. Nah, ini adalah yang ketiga, ayat 14 kembali. Sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu, agar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Saudara, tentu saja dipukul pipi sebenarnya tidak parah, saudara, ya. Tetapi itu menghina. Apalagi pemimpinmu dipukul pipinya. Kita bisa bayangkan nggak sih kalau misalnya ada seorang presiden lain tahu-tahu nampar pipi Jokowi. Bukan cuma Jokowi yang marah, seluruh bangsa Indonesia akan marah. Karena apa? Karena itu adalah presiden kita. Ketika kepala negara kita dipukul, ya, itu menunjukkan penghinaan. Sehingga sekarang mereka akan dipermalukan, sehingga pemimpin mereka dipukul pipinya. Tetapi, pasal 5 ayat 1 sampai 4 akan lahir seorang pemimpin bagi umat yang akan menjadi damai sejahtera. Nanti kita akan melihat lebih detail, baru kemudian ada era mesianik. Karena itu next kita masuk kepada bagian ini, ya. Kota kecil dalam rencana Tuhan yang besar. Ini tentu saja merupakan nubuat satu-satunya bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, setting tadi sudah kita lihat, pemimpin Israel telah dipermalukan habis-habisan di pasal 4 ayat 14, ya. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Nah, tetapi, ya, kembali ada kata tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sejak dahulu, sejak zaman dahulu kala. Pertama, kita melihat cara kerja Tuhan. Harapan akan datang dari kota kecil yang tidak terkenal, yaitu Bethlehem. Dan Bethlehem adalah kota Daud, ya. 1 Samuel 16 ayat 1, di mana kan ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud, dia suruh Samuel pergi ke Bethlehem karena di sanalah Isai ayah Daud tinggal, ya, karena memang mereka adalah orang Bethlehem, ya. Sehingga 1 Samuel 16 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutusmu kepada Isai orang Bethlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku. Ya, bahkan Tuhan memilih Bethlehem dan bukan Yerusalem, saudara. Dan ini harusnya mengejutkan, ya. Yerusalem adalah kota yang menyandang nama Tuhan, ya, di mana kan karena Tuhan tinggal di sana.
Tetapi sekarang Tuhan memilih Bethlehem. Dan saudara, Bethlehem itu harus kita ketahui adalah kota yang sangat kecil. Nah, mungkin gara-gara Yesus lahir di Bethlehem, kita itu sangat kenal dengan Bethlehem dan kita mungkin berpikir itu adalah kota yang cukup besar ya. Tetapi Alkitab menunjukkan itu adalah kota yang sangat kecil ya. Bahkan pada zaman Yesus lahir kan, bayi laki-laki 2 tahun ke bawah di Bethlehem dibunuh, dan mungkin kita pikir ratusan bayi. Tidak, Bethlehem adalah kota kecil sehingga kemungkinan yang dimaksudkan bayi-bayi itu dibunuh cuma beberapa atau paling belasan, saudara, karena Bethlehem adalah kota yang kecil ya, tidak banyak penduduknya. Tapi bukankah itu cara kerja Tuhan ya, bahwa harapan itu sering sekali datang dari yang kecil. Bahkan Israel dipilih pun bukan karena mereka bangsa yang besar, tetapi karena mereka bangsa yang paling kecil, kata Tuhan. Ya, jadi harapan itu datang dari kota kecil yang tidak terkenal. Tapi saudara, ketika kita lihat lagi di ayat 1 di bagian akhirnya, ya, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Artinya apa? Artinya ini sudah Tuhan tetapkan dari jauh sebelumnya, artinya pasti akan Tuhan genapi. Ya, kamu boleh yakin bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan Tuhan genapi karena Tuhan sudah menginginkannya atau menunjuknya sejak zaman dahulu kala. Dan tentu saja ya, kemudian ini berbicara tentang masa depan umat Allah menunggu kelahiran Sang Mesias. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel setelah perempuan itu melahirkan. Nanti ya orang-orang Israel itu akan kembali. Dan ayat 3, ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Saudara, lihat loh, sudah dinubuatkan bahwa kebesarannya akan sampai ke ujung bumi dan dia akan menggembalakan umat Tuhan. Nah, saudara, seperti yang saya katakan, nubuat bahwa Mesias lahir di Bethlehem adalah satu-satunya nubuat tempat ya Mesias dilahirkan. Dan tentu saja orang Yahudi kemudian tahu bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem. Tapi ternyata untuk supaya Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan memakai seorang kaisar untuk memberikan perintah melakukan sensus. Karena apa? Karena walaupun sebenarnya Daud dan keturunannya berasal dari Bethlehem, tapi pada waktu itu, saudara ya, kebanyakan orang saleh tidak mau tinggal di Yerusalem atau sekitar Yerusalem. Karena apa? Karena itu terlalu banyak politik ya. Para imam yang tinggal di Yerusalem, tetapi kan kita tahu imam sudah bekerja sama dengan para pemimpin Romawi, karena itu terlalu banyak politik, karena itu orang-orang saleh banyak mengungsi ke Galilea. Galilea itu jauh dari Yerusalem, jauh dari kegaduhan politik ya, sehingga kehidupan mereka bisa dengan tenang, termasuk Yusuf dan Maria. Ya, bahkan sebelum menikah mereka sudah tinggal di kota Nazaret dan itu ada di Galilea. Karena itu supaya Maria bisa melahirkan di Bethlehem, Tuhan memakai seorang kaisar untuk memberikan maklumat bahwa semua orang harus pulang ke kampung halamannya untuk disensus. Dan kita tahu akhirnya Maria yang sudah hamil kemudian diantar oleh Yusuf, dan Yusuf juga memang harus ya mendaftarkan sensus di Bethlehem, dan akhirnya mereka melahirkan di Bethlehem. Ya, sehingga kita melihat Matius 2 ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan itu tentu saja tergenapi pada waktu Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Tapi saudara, kita juga harus mengerti ya, kita itu baru tahu atau orang-orang Yahudi baru tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem setelah ada Injil.
Injil itu ditulis 20-30-an tahun setelah Yesus mati, Saudara. Ya, berarti orang-orang Yahudi pada masa itu sebelum Injil keluar tidak tahu Yesus berasal dari Bethlehem. Yesus dikenal sebagai orang dari Nazaret. Karena apa? Karena kan memang Maria dan Yusuf akhirnya lahir di Bethlehem, tetapi kan kemudian malaikat Tuhan memberikan mimpi kepada maksudnya Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf untuk membawa Maria dan si Yesus kecil ke Mesir. Ya, jadi mereka mengungsi ke Mesir. Setelah Herodes mati, baru Yusuf diberi mimpi lagi untuk boleh kembali. Baru Yusuf membawa Maria dan Yesus kecil balik, tetapi tidak kembali ke Bethlehem, langsung kembali ke Nazaret. Karena itu Yesus dikenal sebagai orang dari Nazaret. Boleh dikatakan mungkin hampir tidak ada yang tahu kalau dia adalah orang Bethlehem. Karena itu Alkitab selalu mengatakan Yesus orang Nazaret. Dan itu yang membuat kita mungkin bisa mengerti kenapa banyak orang Yahudi tidak bisa percaya Yesus adalah Mesias. Karena mereka mengerti Mesias harus lahir dari Bethlehem, ya. Bahkan ada yang mengatakan emangnya ada yang baik bisa datang dari Nazaret, karena tidak ada nubuat apa-apa tentang Nazaret, ya. Jadi di sini kita melihat nubuat yang sangat terkenal bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Nah, kita memasuki bagian terakhir era mesianik, ya, pasal 5 ayat 4b sampai 14. Di mana ini fokus kepada umat Allah. Saya bacakan, dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita. Kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Ya, di sini Mika mengatakan apabila Asyur masuk ke negeri kita, Mika mengidentifikasikan dirinya dengan umat sejati yang dipulihkan. Ya, dan di sini kita melihat bahwa kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin. Saudara, gembala itu biasa digambarkan raja atau pemimpin, dan ini juga memang 7 gembala diparalelkan dengan 8 pemimpin. Angka X plus X1 menunjukkan sesuatu yang banyak, ya. Dan banyak pemimpin dengan Mesias akan melawan musuh mereka dan menang. Ya. Ayat 5, mereka akan menggiring negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Nah, Nimrod melambangkan musuh Allah. Ingat menara Babel, mereka mendirikan puncak yang sampai ke langit, artinya mereka sebenarnya menentang Allah karena disuruh untuk memenuhi bumi. Mereka sengaja mendirikan menara supaya mereka jangan terserak, ya. Dan saudara, kalau kita melihat Kejadian 10 adalah Nimrod yang menjadi pemimpin orang-orang pada waktu menara Babel. Ya, karena itu kenapa Nimrod ini menjadi perwakilan musuh Allah. Nah, saya tunjukkan, ya. Jadi saya tunjukkan Kejadian 1 kenapa kita berpikir bahwa Nimrod yang menjadi pemimpin. Nah, Kejadian 10 itu berbicara atau mendaftarkan bangsa-bangsa keturunan Nuh. Saya bacakan ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus, ya, dan kemudian ayat 8, Kus mempunyai anak Nimrod, dialah penguasa pertama di bumi. Seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu orang berkata, seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Ayat 10, pada awalnya kerajaan terdiri atas Babel, Erek, dan Akkad, dan semuanya di tanah Sinear. Itu berbicara tentang Babel, ya, menara Babel, ya, sehingga Nimrod itu adalah orang yang menjadi raja yang pertama yang memimpin umat atau manusia pada zaman menara Babel. Ya, jadi Nimrod itu melambangkan musuh Allah karena sekali lagi menara Babel mereka melawan Allah, dan Asyur melambangkan musuh Yerusalem. Walaupun memang saudara, ya, memang pada akhirnya kerajaan Yehuda dihancurkan Babel, tapi kan Mika tidak tahu itu, ya. Pada zaman Mika yang menjadi musuh itu adalah Asyur, dan bahkan pada zaman Hizkia Asyur mengepung sampai Yerusalem, walaupun Tuhan kemudian membantai 185.000 tentara Asyur.
Ya, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Nimrod melambangkan musuh Allah dan Asyur melambangkan musuh Yerusalem, dan kita melihat bahwa digambarkan umat kemudian akan berhasil mengalahkan mereka. Next, kita kemudian melihat pengaruh umat ayat 6 sampai 8. Sisa keturunan Yakub, kembali ya berbicara tentang sisa, Saudara ya. Tidak semua keturunan Yakub, tetapi hanya mereka yang setia. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, seperti embun dari Tuhan, seperti rintik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak mengharapkan orang dan tidak menanti-nantikan anak manusia. Jadi di sini digambarkan sisa keturunan Yakub ya, dan mereka itu akan seperti embun dari Tuhan dan titik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, menjadi saluran berkat ya. Mereka akan menang dan menjadi saluran berkat. 7, sisa keturunan Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun dia pergi, ia menerkam dan mencabik, tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Jadi selain sisa keturunan Yakub akan menang menjadi saluran berkat seperti embun, mereka juga akan menghancurkan musuh mereka yang tidak mau tunduk ya. Sama seperti zaman sekarang, singa dianggap sebagai raja rimba. Apalagi di sini singa di antara binatang hutan oke, yang kedua singa muda di antara kawanan domba itu ada perlawanan sama sekali, Saudara ya. Domba itu adalah binatang yang tidak mempunyai senjata untuk bisa mempertahankan diri. Dengan mudah singa bisa mencabik domba. Dan itu digambarkan bagaimana umat Tuhan akan menang atas lawan-lawannya. Ya, jadi semua musuhmu akan dilenyapkan. Dan kita kemudian next kita melihat pengudusan umat dari ayat 9. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kuda-kudamu dari antara kamu dan menghancurkan kereta-keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan meruntuhkan seluruh kubumu. Heran ya, pertahanan militer mereka. Saudara, kecanggihan militer tentu saja pada waktu itu adalah kuda dan kereta. Dan tentu saja pertahanan sebuah kota adalah tembok dan gerbangnya. Ya, tetapi di sini aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan meruntuhkan seluruh kubumu. Berarti di sini mau menggambarkan ini adalah pengudusan. Nah, ini adalah hal-hal di mana umat bisa berpikir bahwa kekuatan militer mereka lah, kuda dan kereta, kota-kota benteng mereka itulah yang menjadi keamanan mereka. Karena itu di sini kita mau mengatakan keamanan yang palsu yang merupakan militer dan kota kubu akan Tuhan hancurkan. Ya. Kemudian ayat 11, aku akan melenyapkan ilmu-ilmu sihir dari tanganmu dan para peramal tidak akan ada lagi padamu. Saudara, di PL orang tidak boleh pergi ke ahli sihir dan ahli peramal, Saudara ya, bisa dihukum mati. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Engkau tidak akan lagi sujud menyembah buatan tanganmu. Sihir dan penyembahan berhala akan dilenyapkan. Dan tentu saja kita bisa melihat ya bahwa ini Tuhan menguduskan umat hanya bersandar kepada Tuhan, tidak lagi bersandar kepada sandaran palsu mereka. Sihir dan penyembahan berhala akan dilenyapkan, mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan. Dan kita melihat bagian berikutnya, 13 masih mengenai berhala, ya aku akan mencabut tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memusnahkan kota-kota pemujaanmu. Ayat 14, aku akan membalas dendam dalam murka dan dengan kobaran marah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ya, jadi Tuhan akan membalas pada bangsa yang tidak mau mendengar. Saudara lihat nggak betapa dari 3 penghakiman yang Tuhan lakukan, tetapi setelah itu Tuhan kemudian akan memberikan pengharapan kepada umatnya. Mereka kemudian akan hidup dengan damai, bahkan mereka bisa menang karena itu dari penghakiman menuju kepada kedamaian. Ya, oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Terima kasih banyak Ibu Ina untuk penjelasannya.
Ya, teman-teman, kita sudah banyak mendengar juga ada bagaimana kontras antara penghakiman menuju kedamaian, bagaimana tadi disusun juga ada penghakiman, kemudian perdamaian itu juga. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh raise hand ataupun melalui chat. Nah, sambil mungkin menunggu pertanyaan yang masuk, Bu, ada beberapa hal yang membuat saya cukup bingung dan ingin bertanya juga. Oh, Lydia Kori udah nanya. Eh, Oke, kita baca dulu, Ibu, dari Lydia Kori dulu. Eh, sorry, ini direct message ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, Ibu Ina, bagaimana melihat bahasa perang atau militer yang banyak dipakai dalam Perjanjian Lama dalam konteks kekristenan saat ini dan di masa depan? Nah, kita tentu saja seharusnya mengerti bahwa tentara Israel adalah tentara kudusnya Tuhan. Dan saudara jangan lupa bahwa keselamatan kita digambarkan dengan kita dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang berarti kita pun sekarang menjadi prajurit tentara kudus kerajaan Allah yang seharusnya berperang. Cuman memang peperangan kita bukan fisik seperti itu, tetapi peperangan rohani. Tapi sebenarnya saudara kita juga harus mengerti di PL pun peperangan fisik itu sekunder. Ketika dua bangsa berperang, yang paling penting adalah Allah-Allahnya yang berperang. Sehingga sebenarnya peperangan yang utama di dalam perjanjian lama pun juga adalah peperangan rohani. Ya, dan itu adalah sesuatu yang tetap berrelevan dengan kita. Karena itu kenapa saya rasa dengan sengaja di PL juga digambarkan ya betapa banyaknya peperangan untuk memberikan realita supaya kita mengerti bahwa kita sekarang pun berperang melawan kerajaan iblis. Ingat, kita diselamatkan dengan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah, dan tentu saja kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus, kan itu tumbuh seperti biji sesawi yang kecil tetapi akan membesar, membesar, membesar. Membesarnya bagaimana? Membesarnya tentu saja dengan Tuhan Yesus merebut orang-orang yang belum percaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi kan namanya berperang, saudara, tidak mungkin cuma rajanya yang berperang. Betul nggak? Ada nggak sih di dunia ini berperang cuma rajanya sendiri yang berperang? Kan nggak ada. Nah, kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang harus berperang bersama dengan Raja kita, memperluas kerajaan surga. Sehingga perang ini menjadi sesuatu yang sangat relevan dengan kita. Tapi saudara, repotnya, kebanyakan orang Kristen tidak sadar kita sedang berperang. Saudara bayangkan ya, kalau ada dua kerajaan sedang berperang, yang satu rakyatnya tahu mereka sedang berperang, yang satu rakyat dan tentaranya agak tahu mereka sedang berperang. Kira-kira yang tentara yang tidak tahu dia sedang berperang, bakal kalah apa menang? Ya bakal kalah dong. Mana ada tentara yang sedang berperang kagak ngerti dia sedang berperang. Kan itu kenapa kehidupan orang Kristen tidak banyak yang penuh dengan kemenangan. Karena kita orang Kristen tidak sadar kita sedang berperang. Ya, jadi gambaran tentang peperangan itu merupakan sesuatu yang penting dan sangat relevan dengan kehidupan Kristen sekarang. Baik, terima kasih Bu Ina untuk penjelasan mengenai sudut pandang mengenai perang ya. Ya mungkin GCLC juga salah satu cara kita untuk berperang ya Bu dalam peperangan rohani. Terima kasih Bu. Berarti terkait perang fisik yang saat ini terjadi Bu, apakah itu juga kalau dilihat dari sisi kemanusiaan atau bahkan sisi Kristiani, ini juga berhubungan dengan ada yang tanya di chat, apalagi antar negara ini. Ada pertanyaan yang pertama, siapa yang sedang Tuhan hakimi sebenarnya? Dan yang kedua, apakah itu sebenarnya secara kacamata kekristenan itu masih diizinkan atau kita harus mendukung atau bagaimana respon kita sebagai umat Kristen? Soal siapa yang sedang Tuhan hakimi ya cuma Tuhan yang tahu deh ya, saya ya kagak tahu. Tapi yang penting kita tidak boleh melihat negara Israel sebagai umat Allah, saudara. Paulus di dalam Roma 11 mengatakan, orang Israel yang tidak percaya kepada Kristus, mereka menjadi cabang-cabang yang dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Jadi orang Israel yang tidak percaya kepada Kristus bukan lagi umat Allah. Jadi kita jangan melihat bahwa negara Israel sekarang adalah bagian dari umat Allah. Jadi peperangan Israel dengan Hamas, dengan Palestina itu tidak ada kaitan dengan kekristenan. Ya, itu harus kita lihat secara politik, kita lihat secara etika.
Ya, jadi tidak usah dikaitkan dengan iman kita. Oh, itu kan saudara seiman kita. Saudara, mereka bukan saudara seiman kita kalau mereka tidak percaya pada Kristus. Baik di Israel maupun di Palestina ada orang-orang Kristen. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak bisa menganggap negara Israel itu saudara seiman, Palestina bukan misalnya. Ya, tidak boleh kita menganggap seperti itu. Jadi tidak usah lihat di dalam secara iman. Tetapi setelah mengatakan begitu, saya juga setuju kalau Tuhan memang mempunyai kekhususan lah, anugerah umum yang lebih kepada Israel daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena bagaimanapun mereka adalah keturunan fisik Abraham. Di PL kita bisa mengerti bahwa Tuhan selalu sebenarnya ya, walaupun yang menjadi perhatian khusus Tuhan adalah umat Tuhan, dan sekarang yang menjadi perhatian khusus adalah kita gereja, tetapi Tuhan memang juga peduli dengan ikatan darah. Karena itu kenapa misalnya Edom juga diberi tanah, Moab dan Amon juga diberi tanah, karena mereka semua berkaitan dengan Abraham. Nah, bangsa Israel, mereka adalah keturunan fisik Abraham. Jadi saya percaya dalam anugerah umum, Tuhan memang menganggap mereka lebih spesial dari bangsa-bangsa yang lain. Tapi tentu saja tidak sespesial kita gereja. Ya, kita gereja mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Baik, terima kasih Bu Ina untuk penekanannya kembali mengenai negara Israel yang sekarang itu bukanlah umat Allah dan juga tidak ada kaitannya dengan Kristenan. Ini seperti yang juga Ibu Ina bahas minggu lalu. Terima kasih Bu untuk statementnya. Dan ini ada juga kaitan pertanyaan berikutnya dari apa yang juga Ibu jelaskan tadi. Oke. Tadi ada tanggapan juga dari Bang Harlinton Simanjuntak. Setuju Bu bahwa untuk kasus perang Israel dengan bangsa-bangsa Arab, khususnya saat ini dengan Hamas, tidak ada kaitannya dengan iman Kristen. Ya, jadi saya harap juga kita sama-sama boleh bijaksana melihat kondisi yang sedang terjadi ini. Nah, ada juga kondisi yang saat ini sedang terjadi Bu, yaitu masa kampanye. Nah, jadi mungkin pertanyaannya yang pertama terkait juga tadi dengan penjelasan Ibu, sebenarnya pada konteks masa itu, apa sih sebenarnya yang menguntungkan para nabi, kok mereka bisa memberitakan firman Tuhan yang palsu? Lalu yang berikutnya, eh, kita kadang melihat para hamba Tuhan itu juga ikut ambil bagian dalam kampanye. Malah kadang ada yang bernubuat untuk pasangan tertentu. Mereka dengan keyakinan masing-masing mendukung orang yang diyakininya. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada nabi palsu dari dukung-mendukung calon politik ini, Bu? Gitu. Nah, kita melihat bahwa nabi-nabi kan dikatakan kalau ada yang diberikan untuk mulut mereka, mereka mengkampanyekan, jadi mereka mengkhotbahkan damai, ya. Sedangkan kalau tidak, mereka mengkhotbahkan perang. Jadi ya tergantung amplop yang diberikan gitu loh, tergantung apa manfaat yang diberikan kepada nabi-nabi itu. Nah, berbicara tentang kampanye, saudara, kalau secara pribadi tidak salah, hamba Tuhan punya keyakinan paslon yang dipilihnya, ya itu sih tidak menjadi masalah kalau itu secara pribadi. Tetapi menurut saya mimbar tidak untuk digunakan untuk kampanye. Ya, mimbar itu adalah untuk menyatakan firman Tuhan. Sehingga kalau melalui mimbar kemudian mengajak atau berkampanye tentu saja salah. Itu tidak terlepas dari siapa yang didukungnya. Itu adalah tindakan yang salah. Mimbar itu adalah untuk menyatakan firman Tuhan. Kalau dia mau secara pribadi menyatakan siapa yang mau dia dipilih, itu urusan dia, ya. Tetapi mimbar tidak seharusnya digunakan untuk itu. Gereja tidak seharusnya digunakan untuk kampanye. Kan itu saya tidak akan setuju siapapun calon yang didukung, ya, hamba Tuhan tidak seharusnya memakai gereja dan mimbar untuk kampanye. Baik, terima kasih Bu Ina. Nah, teman-teman itu juga ya mengingatkan kita bahwa mimbar itu memang bukan tempatnya untuk kampanye, tapi untuk menyatakan firman Tuhan. Jadi, kalau teman-teman mungkin menemukan kasus-kasus seperti itu ke depannya, mungkin bisa juga langsung mungkin kasih tahu pihak gereja, majelis atau sebagainya untuk mengingatkan bagian ini juga gitu bahwa ya kita juga punya subjektivitas masing-masing, kita punya pilihan kita masing-masing, dan semoga mimbar itu tetap dijaga untuk menjaga kebenaran firman Tuhan. Baik, Ibu. Ini termasuk untuk perkantas ya, tolong. Untuk bicara perkantas juga hati-hati. Kita mungkin nggak pakai mimbar seperti di gereja, tapi kan kita juga memberitakan firman ya, jadi hati-hati. Ya, kalau teman-teman mungkin mau share atau apapun itu,
mungkin diingat-ingat juga siapa yang istilahnya teman-teman share, siapa yang teman-teman istilahnya pilih. Nah, ada 3 pilihan dengan masing-masing kekuatan dan kelemahannya. Kita punya jemaat yang juga banyak. Nah, Ibu, ini pertanyaan berikutnya. Bu, Tuhan kan pada saat menghukum ada pengharapan yang diberikan. Nah, bagaimana kita melihat, oh, bagaimana bila dalam hidup kita tuh nggak melihat pengharapan atau kelepasan itu dari Tuhan? Apakah itu artinya kita gagal atau gimana ya, Bu? Dan apakah pengharapan itu berbeda untuk setiap orang? Karena sepertinya di Mika ini kan pengharapan diberikan kepada seluruh bangsa Israel. Nah, atau ya seperti Mika 5 ayat 1, waktu Mika hidup, eh, mereka tuh nggak melihat membuat itu tergenapi. Gimana Bu menurut Ibu ketika kita hidup tapi nggak sempat melihat janji Tuhan itu? Karena itu sebenarnya janji Tuhan yang paling penting adalah berbicara tentang janji tentang hidup kekal, bukan janji mengenai kehidupan ini. Dan kadang-kadang memang kita mungkin sulit untuk melihat pengharapan dalam kehidupan ini ya. Apalagi misalnya kalau kita berbicara kita sakit parah akan meninggal. Berarti kan tidak ada pengharapan kesembuhan secara fisik. Tapi kan itu tidak menjadi masalah karena pengharapan kita adalah kehidupan kekal. Jadi memang saudara kita itu tidak sebenarnya pengharapan sejati kita adalah janji hidup kekal Tuhan, janji keselamatan Tuhan. Karena memang kita harus mengerti bahwa walaupun sudah sebagai orang percaya kan kita tetap harus menanggung konsekuensi dosa ya. Kematian itu adalah akibat konsekuensi dosa. Upah dosa adalah maut. Saudara, kematian itu bukan sesuatu yang wajar yang sudah Tuhan rancang dari awalnya. Kematian itu ada karena upah dosa. Ya, berarti kita semua akan menghadapi kematian, kita semua akan dalam arti tidak bisa punya pengharapan bahwa kita akan sehat terus, kita akan hidup terus, dan itu kan tidak mungkin. Jadi kita memang harus cuman melihat pengharapan itu kepada apa yang Tuhan janjikan di langit baru dan bumi baru. Ya, lagi dan juga satu lagi, saudara, sebenarnya ya Alkitab menggambarkan yang paling penting bukan soal kita harus sehat, kita harus kaya, kita harus berhasil, tapi yang paling penting adalah di dalam kita mengalami semuanya itu Tuhan menyertai kita. Itu yang paling penting. Jadi betul mungkin kita akan menghadapi kematian, kita akan menghadapi orang yang kita kasihi mengalami kematian, kita akan mengalami masa-masa sulit, tetapi yang paling penting adalah Tuhan menyertai. Kan itu saudara coba perhatikan di dalam seluruh PL maupun PB ya. Apapun panggilan Tuhan dan apapun yang menjadi keberatan dari si hamba, Tuhan cuma mengatakan satu, aku akan menyertai kamu. Jadi itu yang kita pegang. Dan itu adalah janji Tuhan kepada kita kan. Aku akan menyertai kamu sampai selamanya. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan hal yang sama ketika memberikan perintah amanat agung. Cuma satu kan janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi pengharapan kita di bumi ini adalah penyertaan Tuhan. Ya, sekali lagi bukan soal kita harus sembuh atau kaya atau harus berhasil, tetapi pengharapan kita adalah penyertaan Tuhan yang nanti akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Nah, itu yang harus menjadi pengharapan kita. Baik, Bu. Jadi itu ya, bagaimana kita melihat bahwa memang bukan soal hidup kita, kondisi kita akan selalu baik-baik saja, tapi janji hidup kekal, keselamatan, terutama Tuhan menyertai kita. Berarti Bu, kira-kira kalau kita bertemu mungkin dengan adik layan atau teman yang sedang mengalami kesusahan atau mungkin kondisi hidupnya sedang tidak baik-baik saja, kalau kita mau sedikit memberikan misalnya pengharapan atau penguatan seperti Grace in Disguise, apakah kitab Mika jadi salah satu kitab yang bisa kita rekomendasikan untuk coba deh baca? Gitu. Ya saya rasa keseluruhan Alkitab ya banyak sekali sebenarnya menunjukkan pengharapan dan tentu saja ya Mika juga memberikan pengharapan. Tetapi memang pengharapan dalam kitab nabi-nabi lebih ke arah sesudah dihukum Tuhan akan menyertai ya. Jadi memang lebih ke arah ya nggak apa-apa lah dihukum dulu gitu loh. Tetapi kemudian kalau kita sudah bertobat ya Tuhan kemudian akan menyertai ya. Tapi ya Oke, nuansa nabi-nabi kan sebenarnya itu. iya Bu. Nah ini mungkin masih berkaitan juga dengan pengharapan. Ini ada dari Krista Reksa. Terima kasih Bu Ina dan GCLC untuk sharing firman hari ini.
dalam membaca Mika dalam iman bahwa langit dan bumi yang baru akan diwujudnya pada waktunya, already but not yet, bagaimana kita memandang dan mengerjakan tindakan-tindakan yang berupaya mewujudkan keadilan sosial di hari-hari ini? Apakah itu sia-sia, dan tanda kutip, selama waktu Tuhan itu belum datang? Atau itu malah harus lebih diupayakan kini untuk meretas dan tanda kutip di bumi seperti di surga? Gimana sih sebenarnya orang Kristen harus memandang keadilan sosial ini? Tentu saja keadilan sosial adalah sesuatu yang nabi-nabi seru-serukan. Dan nabi-nabi kalau kita melihat ya di dalam semua nabi-nabi mengecam para pemimpin tidak menegakkan keadilan sosial. Jadi coba lihat para pemimpin nabi-nabi bukan mengecam mereka kurang mempersembahkan korban atau kurang berdoa, tapi bahwa mereka menganiaya umat Tuhan tidak menegakkan keadilan sosial. Berarti jelas dong keadilan sosial merupakan bagian kita yang harus kita upayakan sebagai orang Kristen. Betul ya, keadilan yang pas itu baru akan terjadi pada waktu Tuhan memberikan kita langit baru dan bumi baru. Tetapi kan Tuhan juga akan menunjukkan keadilannya walaupun tidak bisa keadilan secara penuh ya. Dan Tuhan tentu saja mau kita sebagai umatnya melakukan karena Allah kita adalah Allah yang adil dan Tuhan pun mau supaya kita berupaya. Soal kita berhasil atau tidak itu soal nomor dua. Tetapi yang Tuhan maukan adalah kita melakukan hal yang benar. Ya, jadi tentu saja menegakkan keadilan sosial harus kita perjuangkan. Baik, Ibu. Itu ya, teman-teman, kiranya kita terus memperjuangkan tadi keadilan, udah kayak Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan, dan terutama kalau tadi mengingat juga bagian eksposisinya Bu Ina bahwa kita semua juga udah dikaruniakan roh dari momen Pentakosta tadi, roh untuk melayani, kiranya itu juga menyanggupkan dan memampukan kita untuk senantiasa memperjuangkan keadilan itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya. Em, dari Reza, Bu Ina, apa sih konsep atau kriteria Mesias bagi bangsa Yahudi menurut Perjanjian Lama bagi bangsa Yahudi di zaman Perjanjian Baru? Kenapa orang Yahudi menolak Yesus padahal tanda Mesias itu sangat jelas ada pada diri Yesus? Nah, tentu saja mereka tahu bahwa Mesias adalah raja keturunan Daud, tetapi jadi pengharapan mereka adalah kerajaan fisik, bahwa dia akan menjadi raja dengan pengikut-pengikut pasukan militernya yang kemudian bisa mengalahkan penjajahan Romawi. Ingat ya, orang Israel pada waktu itu belum bebas dari penjajahan Romawi, mereka belum punya kerajaan sendiri. Karena itu pengharapan mereka adalah itu, karena kan memang Mesias dikenal sebagai keturunan Daud, raja keturunan Daud. Tentu saja yang tidak mereka sangka adalah walaupun betul Yesus datang mendirikan kerajaannya, tetapi kan seperti yang tadi sudah disebutkan kerajaannya already and not yet, dan sementara ini kerajaan ini hanya bersifat rohani. Jadi tidak punya tanah, wilayah, tidak punya tentara militer yang fisik seperti itu, dan itu tentu saja berbeda dengan pengharapan mereka. Tetapi juga saudara, kehidupan Tuhan Yesus ya, bahwa dia lahir sebagai orang miskin, anak raja kok miskin gitu kan, dan itu tentu saja juga melawan nalar. Belum lagi seperti saya katakan, Yesus tidak dikenal sebagai orang dari Bethlehem, Yesus dikenal sebagai orang dari Nazaret, sehingga mereka yang mengerti PL tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi yang satu lagi yang paling penting, Yesus nanti mati sebagai orang yang disalibkan. Saudara tahu nggak kenapa Yesus harus mati disalibkan? Coba kita baca Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dia dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Saudara, mayat saja kata Tuhan jangan digantung semalaman karena itu menandakan orang yang dikutuk oleh Allah. Yesus disalibkan itu artinya digantung hidup-hidup. Kalau mayat yang digantung saja diartikan orang yang dikutuk oleh Allah, apalagi Yesus. Karena itu kenapa Paulus yang adalah orang Farisi
tadinya tidak bisa percaya pada Yesus karena Mesias artinya orang yang diurapi Allah. Artinya orang yang diberkati Allah. Kok bisa kemudian dia mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah? Karena itu kenapa Paulus itu baru bisa percaya setelah Tuhan Yesus menampakkan diri. Tetapi saya rasa dia kemudian mikir terus kali ya. Kok bisa sih Mesias mati sebagai orang yang dikutuk Allah? Dan akhirnya dia memberikan kita pengertian yaitu Yesus mati bagi kita, menjadi kutuk bagi kita. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, TB2 lebih benar ya, tiang kayu. TB1 pada salib, padahal tidak ada perkataan salibnya. Dan ini jelas mengacu kepada Ulangan 21 ayat 22 dan 23 tadi. Jadi akhirnya Paulus mengerti kenapa Yesus harus mati sebagai orang yang terkutuk. Tapi saudara, ya, mereka yang mengerti Taurat mana mungkin percaya pada Yesus toh? Bagaimana mungkin Mesias mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah? Jadi saudara, memang sebenarnya kalau orang Yahudi banyak tidak bisa percaya, itu juga masuk akal. Ya, itu juga masih sering terjadi juga ya Bu dalam kehidupan umat Kristen ataupun di sekitar kita. Kadang kita punya pengharapan yang salah terhadap harusnya Tuhan tuh berbuat apa sih dalam hidup kita sehingga kita kecewa dan sulit percaya ataupun ya tadi melawan nalar kok iya ada Tuhan yang jadi manusia disalibkan begitu. Nah, ini masih berkaitan juga dengan pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya Allah Maha Kuasa tuh bukan misalnya jika Allah Maha Kuasa, apakah ada jalan lain selain salib untuk membereskan dosa, Bu? Tidak ada, karena kalau Allah Maha Kuasa bukan berarti dia bisa melakukan hal-hal yang di luar hukumnya sendiri dong. Betul enggak? Jadi Allah Maha Kuasa bukan berarti dia bisa melakukan apapun, karena Allah Maha Kuasa dan dia tidak bisa berbohong. Allah Maha Kuasa dan dia tidak bisa melakukan yang tidak adil. Dan dalam hal ini kalau sampai Allah bersedia mengorbankan anaknya yang tunggal, pasti karena itu adalah satu-satunya jalan. Kalau tidak berarti dia kurang mengasihi Allah anak dong ya, sampai oh ya udahlah nggak apa-apa lah kamu yang mati aja lah daripada cara lain gitu. Kan kita bayangkan kita manusia saja ya. Kalau ada cara lain, masa sih rela mengorbankan anak sendiri? Kalau sampai rela mengorbankan anak sendiri, pasti itu adalah cara, satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Karena itu kita harusnya percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan Allah. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa bukan berarti dia bisa melakukan apa saja. Karena dia tidak bisa melakukan yang kontradiksi dengan naturnya. Dan Allah tidak bisa mengampuni tanpa dosa itu dibayar. Ya, terima kasih Bu. Ini juga pertanyaan yang sering diajukan anak murid saya ya, masih kelas 3 SD tapi suka nanya, Miss, kenapa sih Yesus harus disalib? Miss, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti eh, ini memang sepertinya dari dulu, bukan, misalnya sejak dini juga perlu terus dijawab dan diajarkan kepada anak-anak ya, karena dari sini juga mereka boleh terus bertumbuh iman dan percayanya. Nah Bu, ini juga ada pertanyaan lain terkait dosa tadi dan kematian. Tadi Ibu bilang kematian itu, kenapa Bu? Bahkan sedikit ya, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena dosa manusia hanya bisa ditebus dengan kematian manusia. Maksudnya dosa manusia itu harus dibayar dengan kematian manusia. Karena itulah kenapa Yesus atau Allah Anak harus berinkarnasi menjadi manusia. Dan kematian manusianya itu yang kemudian bisa menebus dosa manusia. Karena itu mungkin ini juga bisa menjelaskan kenapa kematian Yesus tidak menebus dosa malaikat yang jatuh. Dia tidak mati sebagai malaikat. Ya. Oke, ini sebenarnya barusan dijawab sama Bu Ina ya pertanyaan. Jadi kenapa iblis tidak diselamatkan atau mendapat anugerah keselamatan, Bu? Ini Ya, sesuai dengan jawaban Ibu tadi ya. betul, betul. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada dua pertanyaan yang sama terkait teori mata ganti mata, dosa manusia harus ditebus dengan kematian manusia. Apakah itu sama dengan prinsip mata ganti mata, Bu? Prinsip mata ganti mata adalah Tuhan menghukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
ya. Sedangkan kalau dosa manusia harus dihukum dengan kematian, nah itu adalah prinsip yang lain ya, bahwa dosa itu ya harus ditebus dengan kematian, harus dibayar dengan kematian, itu lain. Mata ganti mata lebih ke arah memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, ya. Baik, jadi itu ya perbedaannya tadi antara mata ganti mata dengan Allah yang menebus. Oke. Kalau gitu Bu, ini ada tadi yang sempat ketunda terkait kematian itu dan upah dosa. Tadi Ibu bilang kematian itu adalah upah dosa, itu bukan dirancang Allah dari semulanya. Berarti sebenarnya apa yang dimengerti Adam dan Hawa tentang kematian saat mereka mendengar Allah berkata, engkau akan mati kalau memegang buah pohon itu. Nah, tentu saja kan kita mana tahu apa yang dipikirin Adam ya. Tetapi yang terjadi adalah Alkitab menunjukkan ada dua jenis kematian, kematian rohani dan kematian fisik. Nah, pada waktu Adam dan Hawa memakan buahnya, mereka tidak langsung mati secara fisik, tapi mereka mati secara rohani. Ya, jadi kelihatannya kematian yang dimaksudkan upah dosa adalah maut, dan itu adalah kematian secara rohani dan kematian secara fisik. Jadi saudara hati-hati, Alkitab menggambarkan ada dua kematian walaupun tidak pernah secara eksplisit mengatakan oh ini adalah kematian rohani, ini adalah kematian fisik, tapi jelas berbicara juga tentang kematian rohani. Saya tunjukkan misalnya Efesus ya 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oh, ayat 1 saja. Di sini kira-kira mati rohani atau mati fisik? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pasti maksud Rohani. Paulus rohani dong. Mana mungkin orang Efesus dulu pernah mati suri semua. Ya, jadi dalam hal ini jelas yang dimaksudkan Paulus adalah kematian rohani. Jadi saudara kita harus mengerti Alkitab berbicara tentang dua jenis kematian, ya, kematian rohani dan kematian fisik. Dan dua-duanya terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Cuman kematian fisik tidak langsung. Baik Bu, terima kasih. Itu terkait, ini masih ada yang bertanya Bu, terkait tadi Allah menebus, kemudian kematian itu tadi. Jadi kalau tidak sama dengan konsep mata ganti mata itu, apakah artinya itu sebenarnya sama dengan karma? Atau sebenarnya apa bedanya dengan karma Bu? Manusia berdosa lalu Yesus yang harus disalibkan. Sebenarnya itu lebih ke arah ya karma dengan prinsip Alkitab ada samanya tetapi juga ada bedanya. Karma itu mau mengatakan kita prinsip mata ganti mata. Kita menuai apa yang kita tabur. Itu kan karma ya. Kita menuai apa yang kita tabur maksudnya itu. Cuman karma itu menunjukkan bahwa sesuatu itu kayaknya ada kuasa yang tidak personal yang menetapkan dan apapun yang kamu lakukan tidak bisa mengubah keadaan. Tapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kalaupun kita berdosa, apakah kita bertobat atau tidak, hukuman Allah akan berbeda nggak? Hukuman Allah kepada kita akan berbeda. Karma tidak akan melihat ada perbedaan seperti itu. Tetapi Alkitab mengajarkan ketika kita berdosa, hukuman Allah akan berbeda ketika kita bertobat dan ketika kita tidak bertobat. Gitu. Jadi ada persamaannya tetapi ada perbedaannya. Baik, Bu. Ya, cukup jelas tadi penjelasannya mengenai perbedaan-perbedaan itu. Nah, yang berikutnya ini juga yang terkait membedakan, Bu. Gimana dengan orang-orang yang dipakai untuk melayani, tapi sebenarnya mereka itu, apakah sebenarnya Tuhan bisa pakai orang-orang yang belum diselamatkan, gitu? Apakah Roh Kudus bisa juga pakai seorang yang belum diselamatkan untuk mengerjakan pelayanan? Bisa dong. Bileam bukan orang percaya, tapi dia menjadi pelihat Tuhan, dia bisa menyampaikan firman Tuhan, bahkan firmannya dicatat dalam Alkitab, ya enggak? Itu Bileam bukan orang percaya. Tentu saja Tuhan bisa. Tuhan bisa memakai siapa saja. Koresi itu disebut orang yang diurapi Tuhan. Padahal artinya Mesias kan, orang yang diurapi Tuhan. Koresi itu di dalam nubuat Yesaya disebut orang yang diurapi Tuhan. Ya, jadi tentu saja Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pelayanan. Wow, jawabannya agak mind blowing ya teman-teman. Ternyata Tuhan bisa pakai gitu ya, sekalipun tanpa harus menyelamatkan orang itu. Berarti ini Bu, kalau di Perkantas sendiri gitu ya,
biasanya tuh memang ada budaya kita tuh harus memastikan pelayan-pelayan ini adalah orang yang hidup baru, lahir baru, orang-orang yang memang dimuridkan gitu. Nah, apakah kualitas ini perlu terus dijaga atau sebenarnya kita bisa kasih dan kutip excuse kayak nggak apa-apa, kasih aja dulu kesempatan, siapa tahu dari situ dia akan bertobat atau mengenal Tuhan. Itu gimana, Bu? Ya enggak dong, tentu saja kita, karena kan kita tahu kalau orang yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, berarti dia tidak sungguh beriman, gimana dia mengajarkan orang lain beriman? Betul enggak? Ya enggak? Kan ada hal-hal yang Tuhan bisa pakai, tetapi saya rasa ya akan sulit kali menjadi teladan iman atau mengajarkan orang beriman ketika dia kagak ngerti itu iman itu sendiri ya. Dan lagi, nah kita tentu saja memang perlu melihat bahwa dia orang beriman, tapi kan namanya manusia, kita kan cuma bisa melihat dari luar. Sehingga pokoknya ya kita lihat sebisa mungkin, kalau ternyata dia bukan orang yang diselamatkan, ya memang kita nggak mampu melihat sampai sampai seperti itu kan, sehingga ya tidak menjadi masalah. Tapi saya rasa prinsip yang benar dong, bahwa dia harus menjadi orang percaya. Kami STT tidak akan menerima ya orang yang kami anggap belum lahir baru. Ya enggak, itu nanti jadi pendeta tapi belum lahir baru. Tapi mungkin nggak ada lulusan kami yang ternyata belum pernah lahir baru. Bisa saja, tetapi kan kami setidak-tidaknya menganggap ya dia sudah lahir baru karena dia mengakunya begitu kan, gitu. Ya. Tapi Bu, gimana dengan orang mungkin agama lain yang mau belajar teologi gitu? Apakah tidak bisa Loh, masuk STT? teologi boleh ya, masuk aja teologi untuk awam gitu loh, tapi jangan masuk Oh, STT dong ya. STT tidak untuk mereka yang hanya mau belajar kan. STT kan oke. untuk mereka yang lagi pula di STT kan disubsidi, betul nggak, disubsidi besar-besaran. Jadi ya kita mengkhususkan mereka yang memang merasa dipanggil Tuhan gitu. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan lain masuk Bu, terkait masih tentang Yesus. Ibu Ina, good evening. Ketika Yesus mati, selain nature manusianya mati, apakah natur Allahnya itu juga mati? Seharusnya natur Allahnya nggak mati ya Bu? Ya enggak dong, Allah mati kan gawat dong. Ya enggak Oh dong. iya. Ada satu waktu cuman Allah duit tunggal gitu loh. Allah anaknya mati, ya enggak dong. Allah tidak bisa mati. Tentu saja cuman natur manusia. Bahkan roh manusia kan enggak mati. Kematian adalah roh atau jiwa manusia meninggalkan tubuh. Roh kita aja kekal kok. Kan yang mati artinya roh meninggalkan tubuh. Karena itu, atau jiwa meninggalkan tubuh. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, Bapa kuserahkan nyawaku, harafiannya adalah kuserahkan rohku. Jadi rohnya tidak mati. Roh meninggalkan tubuh manusianya, nah itu yang membuat tubuhnya mati. Ya, kita manusia aja roh kagak mati kok. Oh, baiklah. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi itu ya teman-teman. Saya belajar hal baru lagi. Oke, kemudian ini untuk memastikan tadi. Oh, ini Bu berikutnya. Jika manusia berbuat dosa selama hidupnya, tapi dihukum secara kekal di neraka, bukankah itu nggak adil, Bu? Hidup manusia nih, misalnya 70 tahun, lalu masuk neraka periode kekal, berarti kan lebih dari 70 tahun. Kesannya nggak adil kan, Bu? Nah, eh, itu menunjukkan dosa itu begitu seriusnya. Dan saya rasa kita manusia memang tidak pernah menganggap dosa itu begitu seriusnya ya. Sehingga berpikir dosa berapa tahun, ya pokoknya di neraka berapa tahun saja, ya enggak bisa dong. Dosa itu adalah kejahatan terhadap Allah. Dan itu mau menunjukkan kita mau menebus seperti apapun juga enggak mungkin bisa ditebus. Kita itu sendiri tidak bisa membayar dosa-dosa kita kepada Tuhan. Jadi itu menunjukkan betapa seriusnya dosa, saudara. Ya, sehingga sampai selama-lamanya dia disiksa pun itu tidak bisa membayar dosanya. Oke, terima kasih, Bu. Bu, ini tadi masih ada kaitannya dengan roh yang tadi ya, Bu, roh yang meninggalkan tubuh tadi. Kalau memang roh nggak mati, Bu, apakah karena itu akhirnya ada roh-roh yang gentayangan, Bu? Apakah itu benar atau salah? Tetapi Allah, sepertinya Allah tidak mengizinkan roh gentayangan ya, karena itu digambarkan roh orang meninggal harusnya pergi ke dunia orang mati. Cuman dunia orang mati sudah dipisahkan antara dunia orang mati orang percaya dan dunia orang mati orang tidak percaya. Tapi di kalangan reform sendiri suka ada perbedaan mengenai tempatnya ya, mengenai tempatnya. Tetapi memang kita percaya ada yang disebut intermediate state ya. Jadi roh kita bukannya gentayangan, pokoknya ke satu tempat lah gitu. Ya, sampai nanti
Tuhan Yesus datang kedua kalinya, diberikan tubuh kebangkitan, nah baru dimasukkan ke langit baru dan bumi baru. Tapi tidak gentayangan, saudara ya. Siap, Bu. Nah, ini soalnya isu-isu yang sering berkembang di sekitaran lingkungan kita ya, terkait roh-roh ini. Oke, Ya, tapi ini kemudian ada kenapa, Bu? yang nyamar sebagai roh gentayangan itu adalah roh-roh jahat. Ya, karena Roh roh-roh jahat. jahat kan malaikat yang jatuh itu kan jadi roh-roh jahat. Baik. Kemudian Bu, ini masih terkait roh juga. Kalau roh tidak binasa, bagaimana kata binasa di Yohanes 3 ayat 16, Bu? Maksudnya itu seperti apa? Kehidupan yang tanpa Tuhan itu dianggap binasa. Ya, jadi ketika nanti mereka tidak bersama Tuhan, itu kenapa yang disebut punya hidup kekal cuma orang percaya. Ya, jadi dalam hal itu kita melihat bahwa hidup di dalam konsep Alkitab itu berbeda dengan apa definisi kita. Definisi kita pokoknya bernafas kita hidup, tetapi bagi orang Yahudi hidup yang tidak diberkati Tuhan itu namanya mati. Kan itu kenapa misalnya Ayub ketika dia merasa hidupnya seperti itu lebih baik dia mati karena itu dia mengutuk hari kelahirannya misalnya. Ya, jadi binasa dalam arti hidup tidak bersama Tuhan. Berarti binasa ini bisa terjadi saat kita sedang bernafas dan hidup sehari-hari ini ya, Bu? Ya, ya, karena itu sebenarnya digambarkan orang tidak percaya mereka mah sebenarnya tidak hidup kalau dalam arti Alkitab ya. Dalam arti Alkitab demikian, tapi gimana Bu kalau realitanya mereka terlihat justru sepertinya lebih hidup daripada orang-orang Kristen pada umumnya. Maksudnya mereka jauh lebih punya keadilan sosial, mereka jauh lebih bisa mengasihi, lebih berani vokal untuk Ya, kebenaran. itu namanya anugerah umum ya Oh yang iya sih. Tuhan berikan. Baiklah Bu. Nah, oh ini tadi. Mungkin ada yang mau diperjelas lagi Bu ya tadi mengenai penjelasan roh setelah kita mati. Itu langsung masuk surga atau nunggu di mana dulu Bu? Menunggu penghakiman. Sebenarnya begitu kita mati sudah ada penghakiman pribadi ya karena itu harusnya sudah dipisahkan roh orang percaya dengan roh orang tidak percaya. Nah saya percayanya dua-duanya pergi ke dunia orang mati tapi sudah dipisahkan dunia orang mati orang percaya seperti Lazarus yang si apa pengemis itu digambarkan di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu kan sudah disiksa ya itu berarti dia sudah berada di dunia orang mati tempat orang tidak percaya. Baik. Eh, Terima kasih Bu penjelasannya. Ini sungguh ini ya memperkaya kita semua. Nah, mungkin kita sekarang balik lagi juga ke pembahasan Mika yang tadi terkait kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus. Nah, ini mengenai kelahiran Yesus, dari mana sebenarnya orang Majus itu mengetahui kelahiran raja orang Yahudi, Bu? Apakah orang Majus itu diselamatkan dan sebenarnya orang Majus ini siapa sih, Bu? Nah, sebenarnya yang disebut orang Majus kelihatannya adalah orang ahli perbintangan. Karena itu ketika mereka melihat ada cahaya bintang seperti itu, mereka kemudian bisa melihat bahwa mungkin dari tempatnya atau apanya nggak ngerti lah ya. Itu kan memang keahlian mereka. Mereka kemudian tahu bahwa ada raja orang Yahudi yang lahir. Ya, jadi mereka itu bukan raja. Mereka itu adalah ahli-ahli perbintangan. Lalu dengan mereka mengetahui, oh itu ada raja orang Yahudi, apakah artinya mereka percaya bahwa yang datang itu Mesias, Bu? Ya Para enggak, orang Majus ini? tapi itu adalah raja orang Yahudi. Mereka itu bukan orang percaya. Apakah kemudian mereka menjadi percaya atau tidak, kita tidak tahu. Kan cuma disebut raja orang Yahudi. Hmm, berarti bisa beda artinya ya, Bu, raja Ya, orang Yahudi itu tadi. betul. Dan buktinya mereka kan nggak tahu kalau Yesus harus lahir di Bethlehem, makanya harus nanya kan. Baru dikasih Oh, tahu, oh ternyata kan Mesias harus lahir di Bethlehem kan. mm, 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 mm. Baiklah. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ini kelas, free class, teman-teman nggak harus masuk STT untuk bisa belajar banyak tadi tentang eskatologi, tentang kristologi, kemudian apa lagi yang tadi? Yang udah kita pelajari sepanjang hari ini. Roh Kudus apa ya? Soteriologi ya, Bu? Saya lupa. Oh, itu keselamatan. Numatologi. Nah, hematologi itu teman-teman. Jadi hari ini kayak banget percakapan kita berangkat dari kitab Mika yang berisi penghakiman, kemudian pengharapan,
Oh, ada yang butuh, ada yang tanya lagi, Bu. Memastikan. Jadi ini, Bu, kalau ada orang Kristen yang melakukan pelayanan yang kelihatannya spektakuler, belum tentu ya, Bu, udah lahir baru. Karena itu kan Matius 7 ayat 21 sampai 23, orang-orang yang tidak dikenal Tuhan Yesus mengatakan, "Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat dalam namamu, bernubuat dalam namamu?" Jadi memang tidak pasti. Saudara, karena pelayanan dapat ditiru, dipalsukan. Sebenarnya bukti yang paling kuat kita itu sudah selamat apa enggak adalah kita menjadi semakin serupa Kristus. Dan itu adalah bukti yang tidak dapat dipalsukan. Nah, ini Bu masih terkait dengan yang tadi dulu mengenai orang Majus. Bu, saya pernah dengar terkait khotbah di masa Natal yang juga berkata, "Jadilah orang Majus yang mencari Tuhan." Nah, itu berarti gimana, Bu? Kok Ya, sepertinya orang Majus tuh diagungkan? ya, betul. Saya rasa itu salah mengerti ya. Orang Kristen mah banyak salah mengerti itu soal Christmas ya. Pertama kan sebenarnya orang Majus itu datang setelah harusnya Tuhan Yesus sudah umur 1 tahun. Mana bisa bersama-sama ke gembala ke Palungan. Oh, orang butuh waktu berbulan-bulan mereka merencanakan dan datang. Jadi itu kan salah tuh. Gembala kan benar-benar hari Tuhan Yesus lahir. Ketika orang Majus datang, Yesus sudah di rumah. Kemungkinan udah umur setahunan. Jadi tradisi Kristen juga banyak salahnya. Orang Majus dipikir adalah raja. Ya bukanlah. Mereka adalah ahli perbintangan. Dan mereka bukan orang percaya. Ya, jadi dalam hal itu mungkin mencari Tuhan supaya percayanya bolehlah meneladani itu sampai datang jauh-jauh tuh. Tapi apakah mereka kemudian menjadi percaya apa enggak, kita juga enggak tahu sih ya. Tetapi yang pasti ketika mereka datang belum percaya. Gawat ini, Bu. Saya salah satu orang yang baru tahu, Bu, setelah sekian lama hidup, Bu. Karena di sekolah minggu selalu Majus bersama dengan para gembala. Lah ya Ya mana ampun, saya sesat, Bu. itu tuh datang dari Mesopotamia loh, ya. Oh, Masa bisa hari yang sama Yesus lahir sudah ada di Palungan coba. Mesopotamia ya. Kemudian berarti jalannya ke arah mana sih, Bu? Mereka Bethlehem, berarti ke arah Bethlehem ya? Bintangnya kan, Ya, kan Yerusalem kan dekat Bethlehem. Jadi oh akhirnya iya, kan iya. ke Yerusalem untuk nanya kan karena Bethlehem dan Yerusalem kan dekat. Oke, oke, Bu. Baiklah. Ini Bu, lanjutan pertanyaan. Tapi Bu, bukankah orang Majus mendengar perintah Tuhan untuk tidak kembali ke Raja Herodes? Bukankah itu menandakan mereka dengar suara Tuhan dan percaya Tuhan, Bu? Ya enggak dong. Tuhan bisa memberi mimpi kepada Firaun, memberi mimpi kepada Nebukadnezar. Kok jadi kalau bisa Tuhan kasih mimpi atau apa berarti harus orang percaya? Ya enggak dong. Tuhan bisa memberikan firman melalui Bileam. Oh iya ya, Bu. Lupa bagian itu. Baik, terima kasih, Bu. Diingatkan kembali. Ayo, guru sekolah minggu, mari kita luruskan semua drama-drama sekolah minggu yang sering salah, mumpung ada waktu 1 bulan menuju Desember. Oke, Bu, ini lagi sebentar. Kita lanjut kembali ke Mika yang tadi, Bu. Ada pertanyaan mengenai Mika. Tadi mana ya pertanyaannya? Terkait Mika. Sebentar, Bu. Hilang lagi. Oh, ini, Bu. Gimana sih, Bu, akhir hidup Mika? Apakah dia ditolak bangsanya sendiri selama hidup? Kita nggak tahu ya kalau Alkitab tidak menceritakan dan kayak tidak ada tradisi mengenai Mika deh ya. Jadi kita tidak tahu mengenai Mika. Oke, baik, Bu. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Ibu, bagaimana dengan orang Kristen yang pada awalnya mengaku percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi setelah dia kuliah ke luar negeri, dia justru mengatakan tidak dapat mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Apakah ini berarti keselamatannya dapat hilang, Bu? Enggak, bisa berarti dari awal dia tidak pernah mempunyai iman yang sejati, ya. Jadi kan benih yang kedua itu kemudian murtad kan, ya. Jadi berarti dia tidak pernah, dia mengaku percaya tapi sebenarnya tidak memiliki iman yang sejati, atau bisa sekarang goyang saja. Dan kalau dia adalah orang pilihan dan sudah memiliki iman yang sejati, dia pasti kembali. Jadi bisa jadi salah satu fase kehidupan juga ya, Bu, dalam imannya naik turunnya, pasang Ya. surutnya. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada yang mau mengecek sesuatu, Bu. Apakah perwujudan Sion yang sekarang adalah Yesus? Berarti definisi Sionnya adalah Israel. Palestina dan Hamasnya salah salah ya sebabnya Israel. Sorry, sorry Bu, saya kopas aja ya Bu. Saya agak bingung bacanya. Tapi Sion Eh, adalah Yesus juga salah dong. Mana Sion adalah Yesus? hmm, Sion itu adalah tempat bait Allah.
dan dilihat Oh, saat pemerintahan Yesus nanti Mesias. Ya, Sion di dalam kitab nabi-nabi lebih berbicara tentang sebagai nanti pusat pemerintahan Mesias. oh berarti ini udah salah ya, Bu. Berarti yang ke bawahnya nggak perlu diterusin, nggak apa-apa ya. Hmm. Oke. Nanti minggu Kemudian, depan kasih lagi pertanyaan tuh. Yang enggak. boleh, boleh, Bu. Oke. Nah, ini Bu. Bu, mungkin ini terkait dengan materi minggu lalu mengenai tanggung jawab bersama mengenai dosa. Hmm. Jika ada orang yang meninggal karena bunuh diri, yang sekarang ini kelihatannya banyak sekali terjadi, dan banyak nama Kristen di dalamnya yang muncul. Dan Hmm. kemudian ada istilah mental health. Nah, gimana sebenarnya kita memandang berita-berita seperti ini? Bagaimana juga dengan keselamatan orang yang meninggal tersebut, Bu? Terima kasih. Ya, seharusnya memang kalau itu adalah orang-orang yang kita kenal, ya mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Mungkin kita seharusnya lebih proaktif di dalam menolong ya, apalagi yang bunuh diri misalnya adalah salah satu teman kita atau apa ya. Dan itu harusnya bisa menjadi wake up call untuk kita ya, bahwa kita itu sering tidak sadar mungkin ya ada orang-orang sekeliling kita yang begitu membutuhkan pertolongan. Tapi pertanyaan yang terakhir apa itu? Bagaimana dengan keselamatan orang yang meninggal tersebut? Ya, gimana tahu? Bunuh diri tidak berarti pasti tidak masuk surga. Jadi tergantung sebelum bunuh diri dia sudah memiliki iman yang sejati apa enggak. Kalau sudah memiliki iman yang sejati yang selamat, ya kalau tidak ya pasti tidak selamat ya. Tapi bunuh diri saudara tidak membuat seorang pasti tidak selamat. Ya, si Simpson kan bunuh diri dan dia adalah pahlawan iman kan. Iya toh Simpson kan dia walaupun dia bunuh diri dengan tujuan saya rasa Simpson itu namanya cikal bakal bom bunuh diri itu. Ya enggak? Ya, jadi mereka yang melakukan bom bunuh diri kan karena mereka percaya apa yang dilakukan Simpson itu benar tuh. Tapi kan berarti dia bunuh diri. Tapi kan dia masuk surga. Kita tahu dia masuk surga karena dia adalah pahlawan iman kan. Baik, makasih Bu untuk jawabannya. Ya mungkin sekalian sedikit promosi teman-teman. Hari Minggu ini di Pintu Air lantai 2 jam 3 sore ada Mental Health Club. Kali ini kita bahas soal trauma gitu ya. Maaf ya Bu selingan gitu. Supaya Ya, kita ya. juga bisa melihat bahwa sebenarnya kekristenan gimana sih memandang mental health gitu. Apalagi Bu Ina dosen di STTRI teman-teman. Di sana banyak sekali konselor yang menangani sharing-sharing konselingnya terutama berhadapan dengan suicidal thought gitu ya. Terima kasih Bu Ina. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan ini Bu. Kan kemarin Bu Ina bilang nih Bu, minggu lalu, Tuhan sudah menyerahkan dunia ini dalam kuasa si jahat. Lalu di Hmm. mana kuasa Tuhan atas bumi kalau bumi sudah diserahkan kepada si jahat? Nah, tetap tentu saja Tuhan yang berkuasa ya. Tetapi dalam arti kan diberikan di bawah kuasa si jahat berarti kan Tuhan memang membiarkan in one sense banyak membiarkan ketidakadilan terjadi. Tetapi ya Tuhan bisa mengintervensi kalau dia mau mengintervensi, bukan berarti dia tidak bisa mengintervensi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini Bu, balik lagi yang ke pembahasan tadi soal eh, suicide. Kalau ada di gereja, Bu, orang yang bunuh diri itu nggak boleh dibuatin liturginya untuk kematiannya. Bahkan model penguburannya itu berbeda. Gimana kita meresponnya atau menyikapi hal ini, Bu? Saya rasa ya nggak seharusnya ya. Jadi dalam hal ini kan berarti kita sudah menjudge bahwa dia adalah orang tidak selamat kayaknya. Ya, saya rasa kenapa gereja itu melakukan begitu kan? Karena bunuh diri bukan dosa yang tidak bisa diampuni. Sama seperti membunuh orang lain kan bukan berarti dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau Tuhan bisa mengampuni kok gereja kagak bisa mengampuni? Ya enggak boleh dong. Ya, sepertinya ini yang butuh majelis-majelis. Silakan mungkin bisa pikirkan kembali, dibicarakan kembali kalau ada hal-hal seperti ini ya. Kasihan juga ya keluarganya udah kena istilahnya berita yang mengejutkan, perlakuan gereja juga sepertinya tidak cukup hangat untuk merangkul dan menguatkan. Ya. Mungkin kita yang hadir di tempat ini sudah dengar penjelasan Bu Ina, bisa sedikit berkontribusi, sedikit demi sedikit membawa perubahan juga dalam hal ini. Terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. 6 menit lagi waktu kita teman-teman. Jangan sia-siakan waktu untuk belajar. Ini kalau di STT belajarnya 4 tahun minimal teman-teman. Oke, kita cuma sejam, 1,5 jam lah ya. Nah Bu, em, ini jadi mental health ya pembahasannya. Mungkin tunggu dulu ya mental health-nya ya teman-teman. Nah ini, eh jadi Bu, apakah tadi yang terkait dosa juga,
Tuhan bisa mengampuni dosa bahkan orang yang bunuh diri. Apakah hanya apakah hanya menghujat Roh Kudus dosa yang tidak bisa diampuni? Ya, itu yang dikatakan Alkitab toh, ya, menghujat Roh Kudus. Oke, Bu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya masih dari Reza. Bu, menurut Ibu, berapa sih usia Maria dan Yusuf ketika Yesus lahir? Dan gimana suasana keluarga Maria dan Yusuf bereaksi terhadap kehamilan Maria sebelum mereka menikah? Maria harusnya cuma belasan tahun deh ya pada zaman itu ya. Dan ada yang mengatakan mungkin Yusuf sudah jauh lebih dewasa, tapi ya kita enggak persis tahu deh. Kemungkinan harusnya Maria yang belasan tahun tuh. Nah, soal keluarganya kalau kita tidak diberitahu ya kita enggak tahu. Saya rasa pasti Maria dan Yusuf memberitahu dong kepada keluarganya ya. Soal mereka percaya apa enggak ya kita tidak tahu. Tidak dicatat ya Bu dalam Alkitab, jadi tidak apa-apa lah ya, tidak harus didalami. Nah Bu, mungkin ini yang jadi pertanyaan terakhir juga. Tapi teman-teman kalau masih mau tanya dan ada waktu nggak apa-apa kita bahas lagi. Bu, ini jadi menarik nih Bu. Ini dari Bang Harlinton. Apakah orang yang memiliki iman yang sejati akan mau bunuh diri? Bukankah makna bunuh diri ini sebenarnya negatif Bu? Memang iya, tentu saja negatif dong, masa bunuh diri positif. Tapi kan itu memang menunjukkan pada waktu itu dia kurang beriman ya, sehingga dia tidak melihat pengharapan ya. Orang bunuh diri karena tidak melihat ada harapan bisa keluar dari kesulitan dia. Apakah orang mempunyai iman sejati bisa mau bunuh diri? Bisa, saudara. Saya bayangkan ya, misalnya saya kena penyakit kanker yang menyakitkan, saya mau minta mati terus tuh pastinya. Kalau boleh bunuh diri dah, tetapi kan karena tahu tidak boleh, saya akan minta Tuhan, Tuhan saya mau mati. Ya bisa dong. Ya ketika kamu kesakitan atau coba bayangkan misalnya ya tsunami, seluruh keluargamu hilang, kamu masih pengen hidup nggak sih? Apa tidak waktu itu kamu begitu depresinya dan kamu juga merasa ya lebih baik aku mati. Itu walaupun kamu mempunyai iman sejati pasti bisa mengalami hal-hal seperti itu. Sehingga bagi saya ya enggak mengherankan. Lagi pula saudara orang memiliki iman sejati bisa ke depresi. Kenyataannya bisa kan. Dan orang depresi kan punya keinginan untuk bisa bunuh diri kan juga sesuatu yang lazim. Tentu saja orang dengan iman yang sejati juga bisa mempunyai pemikiran mau bunuh diri. Bagaimanapun juga kita kan cuma manusia biasa ya. Dan iman kita kan bisa jatuh dan bangun. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi memang tidak sesederhana hanya soal iman ya teman-teman, itu sangat kompleks, bahkan melibatkan juga struktur otak ataupun hormon dan juga banyak hal lainnya, sehingga kiranya kita bisa lebih berempati juga terhadap teman-teman kita yang mengalami pergumulan ini. Nah, ini Bu, pertanyaan berikutnya, jadi Bu, sebenarnya contoh atau kriteria apa sih penghujatan terhadap Roh Kudus ini? Kalau kita melihat konteksnya adalah Tuhan Yesus kan mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus dikatakan dengan kuasa Beelzebul ya, sehingga biasanya ditafsirkan berarti orang yang terus-menerus menolak kuasa Roh Kudus ya. Jadi ketika ada karya Roh Kudus dia menolak, mengatakan itu kuasa iblis. Karena itu akhirnya disimpulkan berarti orang itu terus-menerus menolak kuasa Roh Kudus. Berarti tidak mungkin dia menjadi orang percaya karena karya melahir barukan itu adalah karya Roh Kudus kan. Ya, sedangkan orang itu terus tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu biasa ya dimengerti bahwa orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang tidak percaya. Jadi harusnya orang percaya tidak akan menghujat Roh Kudus. Baik, terima kasih Bu untuk catatannya, untuk jawabannya. Kiranya mengingatkan kita juga ya teman-teman. Nah ini terakhir Bu, jadi ada nggak Ibu rekomendasi buku-buku yang mungkin bisa kami baca terkait nabi-nabi kecil ini untuk memperlengkapi kami juga? uh, Buku-buku saya sih semuanya Inggris ya. Biasanya ya komentari-komentari sih harusnya ya. Komentari-komentari yang misalnya Nycot New International Commentary itu baik. Seri Tyndale walaupun sudah lama tapi itu kan lebih kecil-kecil. Yang lebih kecil-kecil juga masih ada seri Bible Speaks Today ya. Jadi kayak gitulah komentari-komentari ya. Kalau yang Nycot memang agak tebel-tebel, saudara. Jadi satu bukunya tebel-tebel begitu ya. Jadi yang kecil yang paling baru serinya adalah Bible Speaks Today. Tapi waktu waktu saya paling baru juga bisa ada kitab-kitab yang sudah 10-an tahun ditulis. Karena kan per kitab ya ditulisnya, jadi tidak selalu muncul bersamaan. Tapi itu adalah seri yang baik. Bible Speaks Today itu Alex Mutir sebagai editornya. Nah itu tipis-tipis tuh, paling 100-an halaman satu satu kitab gitu. Jadi itu lebih
mungkin lebih masuk akal untuk dibaca ya. Oke, Bible Speaks Today ya, Bu? Ya, seri Bible Seri. Speaks to Menteri ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Wah, itu udah di-share sama Lydia Kori, teman-teman, di chatnya. Di chat itu ada linknya, boleh teman-teman klik. Keluaran IVB Press, mungkin bisa dilihat-lihat di situ. Oke, terima kasih Lidkor untuk bantuannya. Nah, teman-teman, ini sudah jam 9 malam, artinya time limit kita. Terima kasih banyak untuk semua responnya, untuk semua pertanyaannya. Ada banyak pertanyaan juga yang belum terjawab dan kita bahas. Nggak apa-apa, ini saya screenshot aja dulu. Nanti saya coba kirimkan ke Bu Ina, bukan saya sih pengurus, coba kirimkan ke Bu Ina. Kalau bisa dibahas di minggu depan, mungkin di akhir pembahasan juga, bisa kita bicarakan lagi. Nah, teman-teman silakan datang lagi minggu depan di hari Rabu. Kita mulai itu jam 7, teman-teman. Tapi Zoom-nya kita buka dari jam setengah 7. Supaya teman-teman bisa persiapan dulu, mastiin device, internet, semuanya terkonek dengan baik. Dan kita mau menutup pertemuan malam hari ini. Kita persilakan kepada Ibu Ina untuk menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat Mika, walaupun memang Tuhan banyak memberikan penghakiman, tetapi kami bersyukur bahwa akhir dari penghakiman Tuhan selalu memberikan pengharapan, dan itu mengajarkan kepada kami, kalaupun kami berdosa dan Engkau menghukum, kami jangan putus asa, karena ketika kami bertobat, Tuhan kembali akan memberikan anugerah dan pengharapan kepada setiap kami. Tuhan kiranya yang terus berkarya melalui kami, sehingga semakin kami mengenal firman-Mu, semakin kami juga boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.